Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Krian SD Sakri Sidoarjo, Jawa Timur meluncurkan 2 buku hasil karya siswa tentang pengalaman menarik yang telah dilalui. Diharapkan siswa SD Sakri kedepannya bertambah semangat dalam menulis buku dan orang tua semakin bangga melihat hasil karya putra-putri mereka. Peluncuran buku karya siswa SD Sakri ini dilakukan di salah satu hotel di tengah kota Sidoarjo, di sela-sela acara parenting akbar yang diikuti ratusan orang tua siswa. 2 buku yang diluncurkan ini merupakan hasil karya siswa kelas 1, 2, dan 3. Sedangkan buku satunya lagi merupakan hasil karya siswa kelas 4, 5, dan 6. Buku ini menceritakan tentang pengalaman siswa yang dinilai menarik sesaat setelah dialami beberapa waktu lalu, yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan. Dengan diluncurkannya buku ini, harapannya bisa diterima orang tua siswa dan bisa dibaca di rumah masing-masing, agar muncul rasa kebanggaan tersendiri dari orang tua siswa. Alhasil ke depan siswa SD Sakri Sidoarjo semakin giat menulis dan membuat karya yang bisa menginspirasi banyak orang. Jadi kami ketika parenting akbar ini juga melancarkan 2 buku. 2 buku ini satu buku untuk anak kelas 1, 2, 3 dan buku yang kedua adalah untuk hasil karya kelas 4, 5, 6. Di mana buku itu menceritakan terkait pengalaman yang menarik dalam hidupnya yang sudah pernah dialami. Jadi buku itu setelah launching harapannya memang setiap orang tua bisa menerimanya gitu biar nanti dibaca-baca sama anak di rumah, ada rasa kebanggaan dari orang tua ketika anaknya itu sebenarnya mampu untuk menulis, untuk membuat buku. Jadi setiap tahun itu kita melaunchingkan buku dari hasil karya siswa itu. Apa harapannya, Bu? Harapannya anak-anak itu bisa menulis, ada rasa kebanggaan. Ternyata dia mampu untuk menulis dan untuk menghidupkan terkait literasinya anak-anak yang ada di sekolah selain menulis majalah dan pembiasaan untuk literasinya di sekolah. Hampir setiap tahun SD Sakri meluncurkan buku karya siswa. Harapannya kegiatan literasi di sekolah senantiasa mendapatkan dukungan dari orang tua siswa. Muhammad Khalid memberitakan dari Sidoarjo, Jawa Timur. Rumah Sakit Umum RSU As-Sakinah Medika Sukodono Aumkes PCM Supanjang Sidoarjo, Jawa Timur melakukan edukasi kesehatan cuci tangan dan menyikat gigi dengan benar kepada ratusan siswa sekolah dasar di kawasan Pekarungan Sukodono. Selain untuk memperingati Hari Anak Nasional, edukasi ini sengaja dilakukan agar kesehatan gigi dan mulut siswa tetap sehat, kuat, serta terhindar dari stunting. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional yang diperingati setiap tanggal 23 Juli, RSU As-Sakinah Medika Sukodono, Aumkes PCM sepanjang Sidoarjo, Jawa Timur, memberikan edukasi kesehatan tentang cara mencuci tangan hingga menyikat gigi dengan baik dan benar. Sekitar 113 siswa kelas 1 SD Islam Mutiara Anak Soleh, Desa Pekarungan, Kecamatan Sukodono, mendapatkan edukasi cara mencuci tangan dari Resti Dwi, Humas dan Marketing RSU As-Sakinah Medika Sukodono. Dengan antusias, para siswa mengikuti gerakan mencuci tangan dengan benar. Usai mendapatkan edukasi cuci tangan, para siswa juga mendapatkan edukasi bagaimana cara menyikat gigi yang baik dan benar dari Dwi Wahyu Indrawati, Dokter Gigi Rumah Sakit Siti Khotijah, Aumkes PCM Supanjang. Edukasi kesehatan ini sengaja dilakukan kepada anak-anak agar mereka mengetahui cara mencuci tangan dan menyikat gigi dengan benar, sehingga bisa diterapkan di rumah masing-masing. Dengan rajin mencuci tangan dan menyikat gigi secara teratur 3 kali sehari, tangan, gigi, dan mulut akan menjadi sehat, kuat, dan tentunya terhindar dari stunting. Untuk hari ini alhamdulillah sudah terjalin, yaitu salah satu bentuk apresiasi kita juga pada Hari Anak Nasional juga. Untuk memperingatinya kita mengadakan sosialisasi bagaimana cara membersihkan gigi yang baik untuk anak-anak usia dini juga, karena memang untuk usia dini itu gigi itu salah satu jadi aset yang sangat krusial juga. Dan juga nanti kita ada acara lomba mewarnai juga untuk meningkatkan antusiasme dan juga kreativitas dari teman-teman SD Mutiara Hati juga. Harapannya teman-teman dari SD Mutiara Hati ini gemar untuk merawat giginya, karena gigi salah satu jadi aset yang paling penting juga.
Seperti itu. Ada mencuci tangan juga salah satunya itu salah satu cara kita untuk merawat gigi juga sebetulnya. Ada sangkut pautnya karena sesuatu yang kita pegang itu kadang-kadang kita masukkan mulut untuk anak-anak. Nah, ketika tangan kita bersih, harapannya sesuatu yang masuk mulut itu sangat beresiko rendah untuk menularkan sebuah penyakit. Seperti itu. Untuk gosok gigi, anak-anak saya sarankan untuk sehari sebanyak 3 kali. Kapan saja, yaitu pada pagi hari setelah makan. Yang kedua adalah pada saat mandi sore. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga biasanya saya sarankan pada saat malam hari sebelum tidur. Di mana yang paling ditekankan adalah malam hari sebelum tidur. Malam hari sebelum tidur itu adalah masa yang paling panjang, di mana aktivitas rongga mulut ini dalam kondisi statis. Statis itu artinya tidak melakukan aktivitas, sehingga air liur itu biasanya menjadi lebih kental, di mana potensi untuk terjadinya perkembangbiakan bakteri pada saat tidur itu adalah lebih besar, sehingga disarankan pada saat sebelum tidur itu benar-benar dilakukan pembersihan dan sikat gigi yang baik dan benar, sehingga akan diperoleh hasil kebersihan gigi dan mulut secara maksimal. Kalau sejak awal, sejak dini, kesehatan gigi dan mulutnya sudah terpelihara dengan baik, maka nantinya anak-anak akan mendapatkan rongga mulut yang baik. Dan ini adalah salah satu parameter di mana kesehatan gigi dan mulut ini adalah dalam upaya untuk pencegahan stunting juga. Karena apa? Dengan rongga mulut yang sehat, karang giginya tidak ada, kariesnya tidak ada, maka pertumbuhan dan perkembangan anak-anak menjadi lebih bagus, karena pertumbuhan dan perkembangan anak-anak itu dimulai dari rongga mulut, di mana rongga mulut yang sehat, gigi yang sehat, sehingga tidak mempengaruhi dia pada saat proses mengunyah, pada saat dia proses makan, proses mastikasi, sehingga akan berjalan dengan baik, sehingga asupan gizi nutrisi yang ada pada anak-anak bisa teresorpsi dengan baik dengan adanya rongga mulut dan kesehatan gigi yang baik. Selain memberikan edukasi kesehatan, RSU As-Sakinah Medika Sukodono Sidoarjo juga menggelar lomba mewarnai. Tampak antusias para siswa mewarnai di atas kertas warna yang sudah disiapkan oleh pihak rumah sakit. Bagi siswa yang mampu mewarnai dengan bagus akan mendapatkan juara 1, 2, dan 3, serta juara harapan 1, 2, dan harapan 3. Para pemenang akan mendapatkan piala dan bingkisan menarik dari RSU As-Sakinah Medika Sukodono. Melalui kegiatan ini, harapannya siswa SD Islam Mutiara Anak Soleh menjadi sehat, giginya kuat dan bersih, karena gigi merupakan aset penting yang berada di mulut. Muhammad Khalid memberitakan dari Sidoarjo, Jawa Timur. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lamongan menggelar turba pendidikan putaran kedua di SMK Muhammadiyah 5 Babat Lamongan. Kegiatan ini diharapkan mampu menguatkan sinergi dan meningkatkan kualitas pendidikan Muhammadiyah. Berlokasi di SMK Muhammadiyah 5 Babat Lamongan, turba pendidikan putaran kedua pimpinan daerah Muhammadiyah Lamongan mengusung tema konsolidasi pendidikan Muhammadiyah menuju sekolah unggul. Acara dihadiri oleh ratusan peserta yang terdiri dari pimpinan daerah Muhammadiyah Lamongan, Majelis Dikdasmen dan PNF, cabang, AUM, tokoh pendidikan, serta PCM dan PCA dari wilayah Babat, Pucuk, dan Sukodadi. Ahmad Arif Rahmat Saidi, Ketua PCM Babat, dalam sambutannya mengapresiasi dengan diadakannya turba pendidikan. Turba ini untuk mensinergikan dan mengembangkan SDM, serta sistem pendidikan Muhammadiyah di Lamongan agar maju dan dapat bersaing. Saya mewakili pimpinan cabang Muhammadiyah Babat mengucapkan terima kasih kepada pimpinan daerah, Majelis Dikdasmen, PNF yang telah mengadakan acara turba pendidikan untuk PCM. Saya berharap sekali PDM dalam hari ini Majelis Dikdasmen bisa terus memandu sekolah-sekolah kita, karena menurut kami sangat butuh sinergi. Seluruh amal usaha pendidikan di Muhammadiyah perlu sinergi dan perlu dikembangkan SDM-nya, mulai SDM kepala sekolah, tenaga pendidik, dan sebagainya. Terutama menghadapi persaingan yang sangat ketat, kita perlu melek IT, melek sistem pendidikan, sehingga saya berharap pendidikan Muhammadiyah di pimpinan daerah Muhammadiyah Lamongan tambah maju dan menang dalam persaingan.
Kegiatan ini menjadi wadah koordinasi dan sinergi antar lembaga pendidikan di lingkungan Muhammadiyah agar lebih terarah dan berdaya saing. Sementara itu, Muhammad Anwar, Wakil Ketua PDM Lamongan, menjelaskan turba pendidikan ini bertujuan untuk mensinergikan antar lembaga pendidikan. Dengan sinergi akan mempunyai energi dan mendapatkan rezeki. Anwar berharap pendidikan Muhammadiyah di Lamongan maju dan berkembang. Pada hari ini PDM Lamongan mengadakan turba pendidikan yang dilaksanakan di SMK Muhammadiyah Babat yang diikuti oleh PCM Babat, PCM Pucuk, dan PCM Sukodadi. Alhamdulillah pelaksanaan pada pagi ini dalam keadaan baik, dalam keadaan lancar, dan tujuan utama dari kegiatan turba ini adalah untuk mensinergikan antar lembaga satu dengan yang lain, agar dengan sinergi itu kita akan memiliki energi, dan setelah energi itu kita akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu rezeki terutama yang berupa anak-anak didik kita yang cerdas dan yang bermartabat. Oleh karena itu, saya selaku pimpinan PDM mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu yang pada hari ini hadir dalam acara ini, yang sangat antusias, dan mudah-mudahan pendidikan Muhammadiyah di PDM Lamongan semakin jaya, semakin makmur, dan semakin di depan. Turba ini menjadi momentum penguatan strategi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan Muhammadiyah. Senada dengan itu, Muhammad Said, Ketua Majelis Dikdasmen dan PNF PDM Lamongan, berharap melalui turba pendidikan ini dapat memberikan support pengelola lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidik Muhammadiyah, khususnya di daerah Lamongan. Saya Muhammad Said, Ketua Majelis Dikdasmen PDM Lamongan, hari ini sedang melaksanakan turba yang kedua, turba pendidikan. Kami tentu punya harapan yang besar dalam rangka turba ini, dengan harapan untuk bisa memberikan support pada teman-teman pengelola lembaga pendidikan baik tingkat TK sampai SMA, SMK, supaya ada nuansa-nuansa baru dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan yang dikelolanya. Tentu ini semuanya adalah satu upaya ikhtiar supaya sekolah-sekolah dan madrasah Muhammadiyah tetap eksis dan menjadi sekolah pilihan masyarakat. Dengan adanya turba pendidikan putaran kedua ini, diharapkan sinergi dan kualitas lembaga pendidikan Muhammadiyah di Lamongan semakin kuat dan berkembang unggul. Adi Familu memberitakan dari Lamongan, Jawa Timur. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita TVmu. Seminar haji untuk calon jemaah 2026 digelar di Masjid As-Sifa RS Muhammadiyah Lamongan. Kegiatan ini bertujuan memberikan pembekalan manasik yang sesuai sunnah Rasulullah. Seminar Haji 2026 yang diselenggarakan oleh KBIH Labaik RSML PDM Lamongan berlangsung di Masjid As-Sifa Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan pada 13 Juli 2025. Acara ini dihadiri 250 peserta, terdiri dari berbagai tokoh penting, diantaranya Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Kemenak Kabupaten Lamongan, jajaran Direksi RSML, PDM Lamongan, serta calon jamaah haji tahun 2026. Subagio, Ketua KBIH Labaik RSML PDM Lamongan, menyampaikan penyelenggaraan seminar ini dimaksudkan untuk memberikan pengarahan kepada calon jamaah agar mereka mendapat pemahaman mendalam tentang manasik haji dan umroh sesuai sunnah Rasulullah. Alhamdulillah, saya selaku Ketua KBIH Labaik RSML PDM Lamongan bersama seluruh pengurus dan PDM Lamongan bisa menyelenggarakan seminar haji untuk calon jamaah haji 2026 atau 1447 Hijriah. Tentu hari ini penyelenggaraan ini
dimaksudkan untuk di samping calon jamaah yang sudah mendaftar di KBI Haula Baik untuk bergabung di KBI Haula Baik, juga mengundang seluruh calon jamaah haji di Kabupaten Lamongan ini untuk bisa bergabung bersama-sama di Labaik ini. Mudah-mudahan calon jamaah haji Lamongan bisa bersimpati dan bersama-sama bergabung di KBI Haula Baik, yang insya Allah juga tahun ini mudah-mudahan capaian jamaah haji Labaik ini bisa mencapai terbanyak lagi. Karena tahun kemarin di samping penghargaan yang diberikan oleh pemerintah atau Kemenak, itu juga KBI Haula Baik capaian jamaahnya terbanyak di Kabupaten Lamongan dari 18 KBI HU yang ada di Lamongan. Ini semoga apa yang kita laksanakan hari ini, seminar yang sekaligus arahan untuk manasik, ini bisa memberikan makna yang luar biasa kepada calon jamaah haji yang mengikuti seminar pada hari ini. Dan hari ini memang kita mengundang hampir 250-an jamaah calon haji tahun 2026. Mudah-mudahan Allah ridho dengan kegiatan yang kita laksanakan ini, dan calon jamaah haji bisa seluruhnya nanti bisa bersama-sama berangkat dengan baik, selamat, dan mabrur. Sebelum membuka acara, Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lamongan Gufron menyampaikan pentingnya pembekalan bagi jamaah haji. Gufron, Wakil Ketua PDM Lamongan, menekankan 3 hal. Pertama, jamaah haji harus melaksanakan ibadah sesuai tuntunan Rasulullah. Kedua, jamaah harus bisa mandiri. Dan ketiga, jamaah harus menjaga kesehatan selama beribadah di Tanah Suci. Alhamdulillahirrahmanirrahim, KBI Haula Baik mengadakan seminar haji. Semoga saja dengan seminar haji ini, satu, jamaah haji bisa melaksanakan haji seperti Rasulullah SAW. Yang kedua, jamaah haji bisa mandiri untuk menghadapi hal-hal yang tidak kita inginkan di sana. Yang ketiga, jamaah haji sehat, karena memang ibadah ini adalah ibadah fisik, maka harus tahu kesehatan dan harus sehat. Terima kasih, semoga sukses seminar ini. Sementara itu, Pit Hizbullah Haidir sebagai pemateri memaparkan pentingnya manasik haji yang sesuai sunnah Rasul, serta pendekatan ringkas untuk memudahkan pemahaman jamaah. Seminar ini diharapkan menjadi awal dari serangkaian pembinaan intensif untuk meningkatkan kesiapan jamaah secara fisik, mental, dan spiritual. Seminar Haji KBI Haula Baik RSML PDM Lamongan menjadi langkah strategis untuk mewujudkan jamaah haji yang berilmu, sehat, dan siap menunaikan ibadah sesuai sunnah Rasulullah. Adi Familo memberitakan dari Lamongan, Jawa Timur. Majelis Pembina Kesehatan Umum Pimpinan Cabang Muhammadiyah MPKU PCM Krian menggelar pengobatan gratis. Orang tua siswa dan guru TK Aisyah mengaku terbantu dengan adanya pengobatan gratis ini karena bisa mengetahui tensi dan kondisi kesehatan seiring berlangsungnya tahun ajaran baru 2025-2026. Pengobatan gratis yang meliputi pemeriksaan tensi, gula darah, dan asam urat digelar MPKU PCM Krian bekerjasama dengan Klinik Siti Aisyah Krian Sidoarjo, Jawa Timur. Kegiatan ini mampu menyedot perhatian orang tua siswa yang tengah mengantar dan menunggu anaknya di TK Aisyah setempat. Tampak orang tua siswa mengantri untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan konsultasi dengan petugas medis hingga mendapatkan obat secara gratis. Ketua MPKU PCM Krian Abdul Rahim mengatakan pengobatan gratis ini sengaja dilakukan untuk memberikan pendampingan kepada kepala sekolah agar orang tua siswa merasa yakin dan senang melihat anaknya sekolah di TK Aisyah.
Pasalnya di sekolah TK Aisyah, anak-anak tidak hanya mendapatkan pendidikan, namun orang tua siswa juga mendapatkan pelayanan kesehatan. Tujuan pengobatan gratis ini yang pertama, kami mendampingi ibu kepala TK agar kami bisa mendampingi para wali siswa agar wali siswanya merasa mantap, mantep menyekolahkan anak di TK sini. Karena apa? Di TK sini tidak diberikan tarbiyah tentang pendidikan umum, tapi diberikan fasilitas tambahan berupa kesehatan untuk mendampingi anak-anak sekolah. Tetapi di dalam kesempatan kali ini dari majelis kesehatan memberikan pelayanan gratis kepada khususnya wali siswa TK Abai ini. Ada berapa kuota yang disediakan? Lebih kurang sekitar 40 sampai dengan 50 orang. Terus harapannya apa dengan pengobatan gratis ini, Pak? Harapannya yang pertama, khususnya untuk ibu-ibu agar mencintai terhadap TK Aisyah dan sekaligus menitipkan anaknya lebih mantap dan mantap supaya tidak ada keraguan lagi terhadap TK Aisyah. Dan yang kedua, agar membiasakan kepada masyarakat jika ada keluhan terhadap fisiknya itu segera berkonsultasi kepada dokter. Itu adalah menjadikan kebiasaan kepada masyarakat agar cinta kepada kesehatan sendiri. Seperti itu. Dengan adanya pengobatan gratis ini, guru dan orang tua siswa TK Aisyah mengaku senang dan terbantu karena bisa mengetahui kondisi kesehatannya. Usai mengikuti pengobatan gratis ini, mereka mengaku akan menjaga kondisi kesehatan, terutama asupan nutrisi. Alhamdulillah dengan adanya pengobatan gratis ini kita bisa mengetahui kondisi kesehatan kita lewat cek, sehingga lumayan gitu ya untuk mengontrol. Kalau saya punya hipertensi, jadi ini tadi saya dites tensi, alhamdulillah naik ya karena memang dari pagi mobile gitu ya. Tapi alhamdulillah dari sini kita bisa mengontrol naik turunnya tensi kita gitu. Untuk kedepannya kita bisa lebih menjaga kondisi, terutama asupan nutrisi untuk lebih diperhatikan lagi, dan juga dibiasakan untuk cek ya biar kita tahu kondisi kita kedepannya. Untuk pengobatan atau pengecekan kesehatan gratis hari ini saya merasa terbantu ya. Ada pengecekan kesehatan terkait tekanan darah, asam urat dan juga gula darah. Jadi saya mengucapkan terima kasih adanya pengecekan kesehatan gratis dari Muhammadiyah anak Aisyah ini ya. Jadi terima kasih sekali, saya merasa terbantu. Kalau untuk dari saya sendiri biasanya rutin sih, kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan sekali. Intinya kalau untuk dari saya sendiri pasti setelah cek kesehatan sudah tahu batas-batasnya apa, sudah tahu arahnya kemana, jadi lebih giat lagi untuk jaga kesehatan. Orang tua siswa dan masyarakat dihimbau jika ada keluhan terhadap fisiknya segera berkonsultasi kepada dokter agar kondisi tubuh senantiasa terjaga dan tetap sehat sebagai bentuk cinta terhadap kesehatan masing-masing. Muhammad Khalid memberitakan dari Sidoarjo, Jawa Timur. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri serta Antaragama Syafiq Mugni mengaku telah menjabat sebagai ketua 3 periode. Syafiq Mugni menyebutkan jika usianya sudah cukup pantas berhenti dari pimpinan pusat Muhammadiyah meskipun nantinya tidak menjabat di pimpinan pusat. Syafiq Mugni merencanakan menggerakkan pimpinan ranting atau pimpinan cabang Muhammadiyah Candi, Sidoarjo, Jawa Timur. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Syafiq Mugni pada acara pengajian Ahad pagi yang digelar oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Tulangan Sidoarjo di Masjid Baitur Rahman pimpinan ranting Muhammadiyah Kemantren. Syafiq Mugni mengaku di usianya yang ke-71 tahun sudah cukup pantas meski tidak menjabat di pimpinan pusat Muhammadiyah. Pasalnya, Syafiq Mugni telah menjabat sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah mulai dari periode 2010 hingga 2015, 2015 hingga 2022, dan 2022 hingga 2027. Meskipun tidak menjabat sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah,
Pria yang dikenal sebagai cendekiawan Muslim kebanggaan Persyarikatan Muhammadiyah tersebut mengaku akan menggerakkan pimpinan ranting maupun pimpinan cabang Muhammadiyah Candi Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Ini adalah bagian dari Persyarikatan Muhammadiyah yang ingin mendidik kader-kader yang sekarang sedang berada di luar negeri agar benar-benar menjadi aktivis pejuang di Persyarikatan Muhammadiyah. Di pimpinan pusat Muhammadiyah saya sudah 3 periode ini. Mudah-mudahan ini yang terakhir. Usianya sudah cukup pantas untuk berhenti dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Walaupun nanti kalau tidak di PP barangkali akan lebih menggerakkan lantai atau cabang candi. Jadi selama periode terakhir ini saya diamanahi untuk mengkoordinasi, membidangi hubungan luar negeri, hubungan dan kerjasama luar negeri, dan juga hubungan dan kerjasama antar agama. Jadi karena itu termasuk perhatian kita adalah adik-adik kita yang ada di Iran. Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tulangan Sidoarjo, Abdillah Adi, menjelaskan cukup mengenal baik sosok mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Syafiq Mugni. Abdillah Adi juga mengungkapkan pada masa itu dirinya pernah mendapatkan tugas dari Syafiq Mugni untuk mendapatkan mahasiswa baru di kampus Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Terutama Profesor Syafiq Mugni. Saya ingat beliau rektor musika di 2000 sampai 2006 kalau nggak salah, dan tanda tangan ijazah saya yang adalah beliau. Jadi semuanya sangat-sangat membanggakan. Ada sedikit cerita juga saya ingin cerita. Dulu musika itu tidak seperti sekarang. Jumlah mahasiswa nggak sampai 1000. Saya ini jumlah mahasiswa 10.000 tahun luar biasa musika itu. Terus siapa orang-orang generasi awal yang menggagas sampai seperti itu? Beliau ini Profesor Syafiq. Dulu saya ingat dibutuhkan sama beliau dengan almarhum Abu Sofyan Al-Yarham. Ketika itu saya ketua senat mahasiswa Muhammadiyah seluruh Sidoarjo, ya, maksudnya musida itu bergas. Dulu namanya bukan musida, Unmuh Sidoarjo. Dulu namanya Unmuh Sidoarjo. Didudukan sama Mas Satu sama Pak Busnya. Wes, kangen-kangen sama kuliah yang kader. Saya ini mahasiswa SCID, kok cara main tahun nggak? Tapi sudah saya berduit. Tapi saya diberi visi sama beliau. Syukur alhamdulillah tahun berikutnya ada sekitar 1.000 berapa gitu. Berarti visi berhasil. Itu sekilas cerita yang saya tentang. Pengajian Ahad pagi yang digelar oleh PCM Tulangan Sidoarjo selain menghadirkan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Syafiq Mugni, turut hadir mahasiswi Iran asal Mendalam Tulangan, Ilma, yang menceritakan detik-detik terjadinya serangan atau perang antara Israel dan Iran, hingga Ilma dan teman-temannya bisa dievakuasi dan kembali lagi ke tanah air. Muhammad Khalid memberitakan dari Sidoarjo, Jawa Timur.